Asep, Dewa, Mahesa, Santi, tunjukkan gigimu. Jadi ini tuh perang besar antara Inggris versus Spanyol, di mana tentara Inggris dipimpin oleh sang mesin pembunuh yang terkenal dengan kebrutalannya bernama Asep. Dia berhasil menerobos ke kastil kerajaan Spanyol. Alih-alih mendapatkan harta gono gini kerajaan, Asep justru malah menemukan kastil yang dihuni oleh para iblis. Something in here with us. No treasure's worth this. Silence, you dogs. There's something in here with us. No treasure. Ternyata dia iblis yang akan menjemput Pak Asep ke neraka, bernama Devil's Rapper. Katanya perjanjian Pak Asep telah usai dan nyawa yang menjadi taruhannya akan segera kami cabut. Is over. Gagahnya Pak Asep, dia mampu menolak ajakan si iblis ke neraka, bahkan bisa meloloskan diri. Tapi si iblis Rapper berkata, kemanapun Pak Asep pergi kau tidak akan bisa melarikan diri dari kami, dan jiwamu telah dikutuk milik neraka selamanya. Satu tahun pasca insiden tadi, Pak Asep yang sudah kembali ke Inggris kini berada di suatu biara. Sebrutal-brutalnya Pak Asep, kalau sudah ada yang menjemputnya ke neraka mah dia takut juga, memutuskan akan bertobat dan meninggalkan kekerasan di sisa hidupnya. Jadi Pak Asep yang sekarang dia lebih cinta damai. Tapi bukan tanpa cobaan, Pak Asep diuji oleh sikap biara yang setelah dipikir-pikir, biara ini seperti dilingkupi kegelapan pasca kehadiran Pak Asep. Meskipun Pak Asep telah mendonasikan seluruh hartanya untuk biara, dia tetap diusir. Katanya masa depan Pak Asep bukan di sini. Malah mah nyuruh Pak Asep supaya kembali ke asalnya. Jelas itu tidak bisa dilakukan Pak Asep karena dia sudah membulatkan tekadnya untuk bertobat. Tapi biara kembali menegaskan kalau Pak Asep tidak boleh lagi tinggal di sini. Itulah namanya cobaan hidup ya gengs. Di saat kita benar-benar akan bertobat, pasti ada saja ujiannya. Entah itu tiba-tiba iklan yang muncul, situs slot melulu, depo minimum, untung maksimum, dijamin nggak jelegur. Wah kacau. Tapi dah harus kuat, harus yakin. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. At-Talaq ayat 2-3. Yuk bisa
yuk, judol bukanlah jalan keluar. Kita akhiri Indonesia darurat judol. Mereka tidak akan bisa berkembang jika bukan kita yang mengakhiri. Selama dalam perjalanan, Pak Asep kerap menemukan entah itu dari sisa-sisa pembantaian, sekelompok orang berpakaian aneh bertemu dengan orang baik pun sempat yang menawarkan tumpangan pada Pak Asep, tapi Pak Asep di sini menolak karena dia memang belum tahu mau kemana. Setelah berjalan jauh, Pak Asep beristirahat untuk melepas lelah, tapi tiba-tiba didatangi sekelompok begal. Padahal Pak Asep sudah tidak punya harta, sebenarnya mas sekali sintrik saja mereka ini bisa musnah, tapi Pak Asep yang istiqomah akan meninggalkan kekerasan, dia pun hanya memilih diam saja. Saat Pak Asep pingsan, muncul bayangan ketika dirinya masih bocil. Jadi Pak Asep ini anak seorang raja, tapi seperti dianak tirikan karena apa-apa si ayah selalu memberikannya pada sang kakak, termasuk tahta kerajaan. Dan Pak Asepnya itu sendiri justru malah diberi tugas untuk bergabung dengan gereja sesuai dengan titahnya. Namun Pak Asep di sini membangkang, dia lebih memilih meninggalkan kerajaan daripada harus menjadi seorang pendeta. Sadar-sadar Pak Asep sudah berada di sebuah sado, dan itu adalah sadonya si Sempat yang nawarin tumpangan Thea. Dia bernama William, memiliki anak bernama Santi dan si bungsu bernama Samuel. Beruntung Pak Asep ditemukan mereka karena sangat baik dan peduli terhadapnya. Sambil makan, Pak Asep sedikit bercerita tentang kebrutalannya di masa lalu. Hingga tidak terasa malam pun poek, Pak Asep pura-pura tidur dan mimpi hanya untuk melanjutkan kisahnya di masa lalu. Jadi pasca pergi meninggalkan kerajaan, Pak Asep bertemu kakaknya si tukang buli. Di mana Pak Asep sebenarnya dia tidak sengaja mendorong si kakak hingga terjun, tapi pura-pura tidurnya keburu udahan karena keesokannya mereka harus kembali melanjutkan perjalanan. Dari sorot matanya Teh Santi ini, dia seperti yang mengagumi Pak Asep sampai membuatkan baju baru untuknya. Di mana saat beristirahat Pak Asep pun langsung disalin dan semakin kece badai. Setelah itu pun perjalanan kembali dilanjutkan, tapi mereka menemukan satu gubuk yang sudah porak-poranda juga bergelimbangan korban. Di mana Pak Asep menganalisa kalau ini bukan ulah iblis melainkan seorang penyihir, sedangkan Teh Santi dia menemukan ada bocil yang masih hidup. Pak Asep pun menyarankan supaya kita segera bergegas pergi dari sini. Si bocil pun bercerita jadi itu benar ulahnya seorang penyihir. Awalnya para warga akan menyaksikan penyihir yang sudah tertangkap untuk dibakar hidup-hidup, tapi yang terjadi penyihir kebal api justru malah membuatnya terbebas, dan sempat berkata sambil tertawa kalau anak-anak iblis sudah terbebas dan akan segera datang ke bumi. Tapi Pak Asep yang memperhatikan si bocil dari kejauhan, dia melihat ada sesuatu yang ganjil darinya. Ya, ternyata wah, ternyata dia penyihirnya. Sementara di keesokan harinya, di tempat yang tidak jauh dari campnya Pak Asep, seseorang bertopeng, kita sebut saja Mas Dewa, nangkepin para warga. Entah siapa, yang jelas dia bisa ngerubah seseorang menjadi burik dan berada di bawah kendalinya. Kembali ke Pak Asep, Teh Santi yang merasa hariwang dengan tanda yang diberikan oleh si penyihir bertanya apakah ini pertanda buruk. Pak Asep sendiri sebenarnya juga tidak tahu, tapi kalem atuh Neng, selagi ada Asep di sisi Neng, jangankan penyihir orang, penyihir rupiah pun bisa Asep sikat. Keesokannya tiba-tiba si Samuel membangunkan Pak Asep supaya melihat apa yang dia lihat, dan ternyata itu adalah anak buahnya Mas Dewa yang terus nyulik-nyulikin orang. Pak Asep pun minta si Samuel untuk memberitahu ayahnya supaya bersiap. Faktanya Mas Dewanya itu sendiri sudah di sana mengacak-acak camp dan nangkepin semua keluarganya si William. Jadi yang sedang dicari Mas Dewa ternyata orang yang dikasih tanda si penyihir, dan itu adalah Teh Santi. Pak Asep yang baru datang juga tidak bisa berbuat banyak karena dia telah berjanji tidak akan ada lagi kekerasan dalam hidupnya. Bahkan saat si Samuel dibunuh pun Pak Asep hanya bisa diam dan sempat mempertanyakan apakah keinginannya untuk tobat ini salah. Dan sebenarnya Pak Asep juga takut dengan hukum negeri Wakanda akan mendapat hukuman jika membunuh meskipun itu membela diri. Tapi sabodo lah sikat Sep.
Tapi Pak Asep kehilangan jejak Mas Dewa karena mereka semua naik kuda. Si William juga sedang sekarat. Dia pun mengutarakan permintaan terakhirnya supaya Pak Asep berjanji akan menyelamatkan putrinya. Berhasil nyusul satu sado, tapi di sana tidak ada Teh Santinya karena dia berada di rombongan Mas Dewa yang sedang beristirahat. Sedangkan Pak Asep dia baru sampai di suatu kampung di mana ketika memasuki sebuah gereja dia dikagetkan dengan seseorang dan berkata hal buruk telah terjadi. Lantas dia pun memberitahu Pak Asep mengenai apa yang dia lihat. Jadi si pria bertopeng dia adalah kesatria utusan si Mahesa, sedangkan si Mahesa itu adalah si ahli sihir pelayannya iblis yang sedang mengumpulkan manusia untuk dijadikan tentaranya. Dan mereka saat ini sedang menuju ke barat, sedangkan di barat itu sendiri adalah kampung halamannya Pak Asep. Had homecoming for you then. Singkat waktu, malam pun poek. Jadi si orang ini dia sejatinya adalah seorang pastor. Di saat obrolan ngorak lagi, Pak Asep tiba-tiba merasakan hawa keberadaan iblis. Tapi si pastor berkata kalau itu bukan berasal dari luar. Dia pun menunjukkannya pada Pak Asep di sebuah ruangan bawah tanah. Betapa kagetnya Pak Asep melihat ada banyak sekali iblis dan menyarankan supaya membakar mereka semua. Tapi dicegah si pastor, katanya dia tidak tega karena mereka semua sebelum berubah adalah para jemaatnya. Justru si pastor memelihara mereka dengan terus memberikannya makan. Wah, dikarenakan mereka tidak doyan duit rakyat, Pak Asep ternyata sudah jadi incaran si pastor untuk dipersembahkan. Tapi jangan panggil aku Asep jika masalah ini tidak bisa diselesaikan. Pak Asep sadar sangat sulit untuk membunuh mereka. Dia pun mencari jalan keluar lain dan si iblis ternyata sangat sensitif terhadap cahaya. Tapi setelah keluar, Pak Asep sudah disambut dengan anak buahnya Mas Dewa. Pak Asep pun mengancamnya supaya mengatakan dibawa kemana gadis yang kalian tangkap. Dia hanya berkata katanya si gadis sudah almarhum. Pak Asep pun menyerahkannya untuk dijadikan makanan iblis. Ternyata masih ada kampung yang belum terjamah Mas Dewa. Pak Asep pun singgah di sana. Yang tidak lama dari itu ada seseorang yang mengenali Pak Asep, dan itu adalah mantan anak buahnya ketika Pak Asep masih menjabat kapten perang. Butuh sosok pemimpin untuk melakukan perlawanan, tapi Pak Asep yang sedang stres bukan mikirin cara mecahin rekor usia 2 bulan sudah haji, melainkan stres atas kehilangan Teh Santi. Malah dia berkata supaya memanggil si pria bertopeng dan suruh dia untuk menangkapku. Keesokannya si pria bertopeng benar-benar datang ke sana, menyalib beberapa warga yang dianggap sebagai pemberontak, dijadikan contoh supaya tidak ada lagi yang berani melawan sang penyihir Mahesa, termasuk si Asep yang tidur di dekat mereka jadi keanggapnya sebagai pemberontak. Tapi tidak lama dari itu, lewatlah rombongan Teh Santi. Ternyata dia masih hidup. Pak Asep yang mendengar teriakannya pun seketika jiwanya kembali membara.
Beruntung keburu datang si mantan anak buah, Pak Asep pun langsung mendapatkan perawatan medis dan setelah tahu Teh Santi masih hidup, dia pun akhirnya menerima tawaran si mantan menjadi pemimpin pasukan untuk melakukan perlawanan. Jadi si Mahesa, dia telah menguasai kastil kerajaan ayahnya Pak Asep. Nasib si ayah itu sendiri tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas kita akan bergegas saat ini juga. Pak Asep yang terpental memanfaatkannya untuk mencari Teh Santi. Dia pun kaditu kadieu mencari para tahanan dan setelah menemukannya ada sedikit gangguan, tapi bukan masalah karena masalahnya Teh Santi tidak ada di sini. Saat Pak Asep memeriksa tahanan lain, dia menemukan seorang aki-aki yang dirantai dan ternyata itu adalah ayahandanya Pak Asep. Ternyata dia masih hidup, tapi Pak Asep katanya tidak akan mampu melepaskan rantainya karena sudah dilumuri dengan sihir hitam. Pak Asep pun menyesal telah meninggalkan kerajaan dan tidak sengaja membunuh kakaknya, tapi hal itu dibantah si ayah. Kalau kakakmu benar-benar telah mati, maka mimpi buruk ini tidak akan pernah dimulai. Karena faktanya, Mas Dewa alias si pria bertopeng itu adalah kakakmu. Pasca terjatuh, Mas Dewa mengalami luka yang sangat berat, bahkan mukanya hancur akibat terbentur. Para tabib kerajaan tidak ada yang sanggup mengobatinya karena secara medis Mas Dewa hanya tinggal menunggu ajal. Tapi si ayah tidak menyerah, dia membawa Mas Dewa ke seorang penyihir si Mahesa Tea sampai rela memberikan apa yang dia punya asalkan Mas Dewa bisa diselamatkan. Hingga pada akhirnya si penyihir berhasil, Mas Dewa pun is back, tapi jiwanya telah dikuasai iblis hingga terjadilah kekacauan ini. Si ayah mengajukan satu permintaan terakhir supaya Pak Asep membunuhnya. Selain untuk menebus dosanya karena telah membiarkan Pak Asep pergi dari kerajaan, juga hidupnya si ayah katanya sangat berpengaruh atas kehadiran si Mahesa. Saat kembali ke medan tempur, pasukan Pak Asep sedang terdesak. Seraya akan mundur, tapi Pak Asep minta waktu sebentar saja karena dia yakin bisa menghabisi si Mahesa seorang diri. Ini dia si penyihir Mahesa, seperti inilah dedegannya, tapi dia kembali menghilang dan Teh Santi ternyata disekap di sini. Tapi saat hendak akan membebaskannya, meskipun telah tertusuk, Pak Asep ini sangat kuat sekali. Dia mencoba menyadarkan Mas Dewa sambil nyuruh Teh Santi supaya pergi dari sini. Si Mahesa pun kembali muncul dan memperlihatkan sosok iblis yang berada di balik cermin. Tapi Mas Dewa terus saja nyerang hingga Pak Asep terpaksa harus melawannya dengan cara dibakar. Sedangkan di sisi lain, please atuh Teh Santi, jangan jadi beban. Darah Teh Santi rupanya sangat suci, mampu membebaskan iblis yang terkurung. Oh dear God. Jalan satu-satunya Pak Asep harus menyerahkan jiwanya pada si iblis, dan itu dia lakukan untuk menyelamatkan Teh Santi demi menempati janjinya terhadap si William.
Ya, ternyata Pak Asep masih hidup. Tobatnya, pengorbanannya, sikap baiknya bisa menebus kembali jiwanya di neraka. Pak Asep kini juga terbebas dari kejaran para iblis yang akan memburu nyawanya. Ama mat. Atau san.